ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan lana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Qala ta'ala fi kitabil karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sempurnalah segala kebaikan. Dan malam hari ini kita berada di malam yang ke-16 di bulan yang mulia, bulan Ramadan, di tahun 1446 hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tak terasa waktu berlalu, detik demi detik, menit, hari, bahkan kita tiba lewat dari setengah bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Dan sungguh setiap detik, setiap menit, setiap hari di bulan Ramadan ini begitu berharga dan mungkin jadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Wallahu ta'ala alam. Untuk itu mari kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain puasa dan qiraatul Quran adalah mempelajari ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan kita berada di kajian fikih keluarga. Kita berada di pertemuan ke-6 dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita dan memberkahi hingga akhir pertemuan di kegiatan kajian fikih keluarga Muslim Course Indonesia yang kurang lebihnya di 9 pertemuannya insyaallah. Dan tentunya juga tidak lupa kita saling mengingatkan untuk memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia, istri-istri, anak, keluarga, para sahabat beliau, dan mereka yang senantiasa berada di atas petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas, kita selesaikan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Ya, sana ada berapa poin ya. Kalau nggak salah ada 9 poin yang disebutkan di kitab ya. Panduan keluarga sakinah. Ya, yang pertama itu istri wajib taat kepada sang suami, kemudian harus senantiasa bersyukur dan tidak banyak menuntut kepada suaminya. Kemudian yang ketiga, diperintahkan untuk tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga dengan baik, kecuali ada udzur. Dan perawatan bekerja di luar rumah, ya apabila dampak-dampak itu bisa diminimalisir, maka tentu tidak mengapa. Kemudian yang keempat, istri hendaknya berhias dan mempercantik diri untuk suaminya, di antaranya dengan banyak tersenyum, tidak bermuka masam, dan jangan sampai memperlihatkan hal-hal yang tidak disukai oleh suaminya. Kemudian yang kelima, tidak mengungkit-ungkit apa yang diberikan berupa hartanya kepada suaminya ataupun pada keluarga sang suami. Kemudian yang keenam, tidak boleh menyakiti suami baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Yang ketujuh, harus berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat dari suami, dalam hal ini mertuanya dan keluarga dari suami. Kemudian yang kedelapan, harus pandai menjaga rahasia suaminya dan juga rahasia rumah tangganya, jangan sampai menyebarluaskannya. Dan yang terakhir, bersungguh-sungguh dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga bersama suami tercintanya. Di antaranya juga bersungguh-sungguh dalam mendidik dan mengurus anak-anak dari suaminya. Ya.
Pada pertemuan ini ya kita akan membahas tentang nasihat secara umum untuk suami istri ya. Eh, Secara umum ya kita akan membahas nasihat untuk para suami dan juga istri. Jadi untuk keduanya. Kalau sebelumnya kita bahas hak ataupun kewajiban dari suami pada istri, istri pada suami, sekarang kita sampaikan nasihat secara umum ya untuk para suami dan juga untuk para istri. Dan tentunya nasihat yang disampaikan ya, itu bermanfaat. Allah Ta'ala berfirman, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah nasihat, karena nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, juga di surah Al-Asr, Allah Ta'ala berfirman, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina amanu wa amilus shalihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Ya, saling nasihati dalam kebenaran, saling nasihati dalam kesabaran. Ya. Sebelum masuk ke poin-poinnya, ya kita sampaikan dulu terkait dengan tema saling menasehati ini. Ya, penting bagi kita untuk apa memahami tentang hakikat dari nasihat ini. Betapa banyak kan ya kajian-kajian yang disampaikan, tentunya kajian-kajian yang disampaikan yang kita ikuti ya, hakikatnya adalah nasihat ya. Termasuk tulisan yang ditulis oleh penulis ini ya di kitab Panduan Keluarga Sakinah ya, ini sebagai bentuk nasihat beliau kepada kaum muslimin, diantaranya kita semua. Nah, dan di dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan tentang kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ya. Kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Nah, diantaranya yaitu wa idastan sahaka tansoh. Ya, idastan sahaka tansoh. Apabila dia meminta nasihat, maka hendaknya dia diberi nasihat. Wajib hukumnya ya memberikan uh, untuk menyampaikan nasihatnya. Ya. Nah, jadi ini sebagai kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya, ketika dia dimintai nasihat, maka hendaknya dia menyampaikan nasihat yang terbaik, nasihat yang dengannya ya, bisa memperbaiki keadaan orang yang meminta nasihat. Tentu orang yang meminta nasihat ini ya menginginkan kebaikan. Orang yang meminta nasihat ini menginginkan perubahan, dan orang yang meminta nasihat ya, percaya kepada orang yang dimintai nasihat. Ya. Nah, ini pentingnya juga ya, kita berteman, kita berguru dengan orang-orang yang baik. Jadi yang memberi nasihat kepada kita adalah orang-orang yang baik pula. Jangan sampai salah memilih guru, jangan sampai salah memilih kawan. Ya, kita minta nasihat, kalau seandainya orang yang diminta nasihat ini bukan orang yang berilmu, orang yang jahil, ya, bukannya itu membawa kepada kebaikan, justru menambah masalah, bahkan membawa kepada keterpurukan, keburukan, dan juga kemungkaran. Waliyadzubillah. Nah, terkait hadis tentang kewajiban seorang muslim dalam memberikan nasihat ketika dia diminta, ya, seperti itulah Islam mengajarkan untuk menasehati saudaranya. Ya. Kita tidak dianjurkan untuk mencari muka di hadapan saudara kita. Ya. Mencari muka. Kalau di hadapannya kita baik, menyampaikan kebaikan-kebaikan, memuji-muji. Begitu di belakangnya kita mencelanya, kita menggibahnya, dan lain sebagainya. Ini bukan sifat seorang muslim, dan jangan pula kita menipunya. Ya. Dan ini disampaikan oleh Imam Nawawi dalam syarah hadis di Sahih Muslim yang menyebutkan tentang kewajiban memberi nasihat ini. Ya. Jadi memberikan nasihat, jangan mencari muka di hadapan saudaranya. Dalam artian mencari muka ini tidak tulus dalam bergaul. Ya. Ada
kepentingan tertentu yang bukannya kita memperbaiki, ya justru malah senang kalau kawan kita dalam keterpurukan. Ya, juga jangan menipunya, dan jangan menahan diri untuk menerangkan nasihat kepadanya. Ya, kadang kita kan sungkan, malu untuk menyampaikan nasihat kepada saudara kita, dan ini tidak dibenarkan. Ya, hendaknya kita menyampaikan seperti obat, walaupun itu pahit, ya harus kita berikan. Dan inilah sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada muslim lainnya, ya. Nah, dan menggunjing, menggibah ini termasuk sifat kemunafikan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi menerangkan tentang hadis kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya, yaitu diantaranya adalah dengan memberikan nasihat. Nah, kemudian dibahas juga oleh para ulama terkait masalah nasihat ini. Ya. Nah, terkadang seorang yang meminta nasihat kan, ya, dia menyebutkan keburukan-keburukan dari situasi atau orang yang bermasalah dengannya. Maka bagaimana kemudian hukumnya yang demikian, ya, menyampaikan keburukan-keburukan dari seseorang yang kita menghadapi masalah dengannya, yang kita meminta nasihat kepada ustadz atau ulama atau kawan kita untuk memperbaiki keadaan. Maka yang demikian, ya, kita bisa ambil dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana ada seorang sahabiat, ya, Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha, yang ketika itu dia dilamar oleh dua orang pembesar dari Bani Quraisy, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Abu Jaham, ya, datang untuk melamar Fatimah binti Qais. Kemudian dia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kemudian meminta pendapat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kemudian pada momen itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan terkait Abu Jaham, bahwasanya Abu Jaham itu dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya, ya. Tongkatnya senantiasa berada di bahunya, maksudnya kasar, orangnya kasar, suka main fisik, ya. Kemudian beliau menyebutkan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah orang yang miskin, tak berharta. Nah, maksudnya tidak mampu untuk menafkahi pada saat itu, ya. Maka Nabi SAW menyarankan untuk menikah dengan Usamah bin Zaid, ya. Nah, menikah dengan Usamah bin Zaid, ya, di mana Fatimah binti Qais pada saat itu di dalam hatinya, ya, menyebutkan bahwasanya dia nggak menyukai Usamah bin Zaid, ya. Kan tapi Nabi SAW tetap menyampaikan, ya, menikahlah dengan Usamah. Maka Fatimah binti Qais pun akhirnya menikah dengan Usamah bin Zaid, ya. Nah, dari sini, ya, kita dapat pelajaran, ya, penting, ya, terkait apa yang diinginkan dari penyampaian tersebut, ya. Nah, jadi ghibah menceritakan tentang keburukan seseorang pada kondisi seperti itu diperbolehkan, ya. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada keadaan-keadaan yang diperbolehkan, poin negatif yang kita sampaikan tentangnya. Nah, jadi ini terkait dengan nasihat, dan juga masalah nasihat ini penting bagi kita semua, bagi kaum muslimin, karena sungguhnya ad-dinu nasihat. Kata Nabi SAW, bahwasanya agama itu adalah nasihat. Dan kita bisa buka di kitab Riyadhus Shalihin, ada bab khusus tentang memberi nasihat,
Ya, di situ kemudian beliau Imam Nawawi rahimahullah taala, penulis kitab Riyadhus Shalihin, menyampaikan ayat-ayat tentang uh, apa namanya, pemberian nasihat ini, ya, pemberian nasihat, ayat dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya beliau bawakan ayat innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Nah, dan bersaudara ini tentu saling nasihat, menasehati. Ya, jadi penting memberi nasihat. Dan juga di surah lainnya, surah Al-A'raf, itu Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam, wa ansahu lakum, dan aku memberi nasihat kepada kalian. Nah, Nabi Nuh menyampaikan nasihat kepada kaumnya. Nah, dan juga di ayat yang lainnya, surah Al-A'raf, Allah Ta'ala juga berfirman terkait dengan Nabi Hud alaihissalam yang menyebutkan kepada kaumnya, wa ana lakum nasihun amin. Dan saya terhadap kalian itu sebagai seorang pemberi nasihat yang terpercaya. Nah, dan itulah para nabi kita menyampaikan nasihatnya, dan kita dipesankan untuk saling memberi nasihat kepada saudara-saudari kita. Nah, dan di dalam hadis, ya sebagaimana disebutkan tadi, adinun nasihah, ya, agama itu adalah nasihat. Ketika ditanya untuk siapa saja nasihat itu, ya, Rasulullah SAW bersabda, lillah, nasihat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan juga untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan serta bagi umat Islam pada umumnya. Nah, jadi nasihat ditujukan untuk siapa saja, dan nasihat diarahkan untuk mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengarah kepada kitab-kitabnya, mengarah kepada rasul-rasulnya, ya, mengarah untuk memperbaiki pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta umat Islam. Ya. Nah, seperti itu, ya. Apa namanya? Tanda kita cinta kepada saudara kita. Dan apa namanya? Tentu kita menginginkan kebaikan ya untuk diri kita. Kita ingin perubahan. Dan sebagaimana Nabi SAW sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya bagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Ya, dia cinta untuk menjadi lebih baik, dia ingin menjadi lebih baik, dia ingin apa namanya, dosa, kemaksiatan itu diampuni, hilang darinya, ya. Maka dia melakukannya untuk saudaranya. Jadi itu sebagai tanda keimanan. Ya. Cinta untuk saudara kita sebagaimana kita cinta sendiri. Enggak boleh egois. Islam mengajarkan yang demikian. Ya. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Menyeru kepada kebaikan dan juga mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Nah, dan seorang ulama Al-Fudail bin Iyad juga menyampaikan quotes-nya bahwasanya al-mukmin yasturu wa yansah. Seorang mukmin itu dia menutup, maksudnya menutup aib saudaranya dan juga menasehatinya. Dia menutupi aib saudaranya, ya tidak mempermalukannya, dan dia menasehatinya, tidak membiarkannya. Dan beliau menyebutkan wal fajiru yahtaku wa yu'ayyir. Sedangkan seorang fajir, seorang yang suka bermaksiat, pelaku dosa, itu dia biasa membuka aib-aib saudaranya dan juga menjelek-jelekkannya. Nah, itu loh pembedanya antara seorang mukmin dengan seorang yang fajir. Nah, hendaknya ini kita perhatikan dalam rangka ya, adab dalam bermuamalah, ya, adab dalam bermuamalah pada sesama kita, ya, mengedepankan nasihat dibandingkan mengumbar aib, apalagi menggibah tanpa
tujuan yang dibenarkan secara syariat. Nah, di sini beliau rahimahullah taala Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawas rahimahullah taala rahmatan wasi'atan menyampaikan beberapa nasihatnya untuk kita semua, para suami dan juga para istri, ya, di mana kita mengenal beliau sebagai alim, ulama, sebagai ustadz kita, sebagai guru kita, sebagai syekh kita. Nah, dan beliau banyak dimintai nasihat, beliau juga banyak menulis buku-buku yang berisi nasihat-nasihat beliau, beliau juga banyak mengisi pengajian yang di situ nasihat beliau untuk kaum muslimin yang tentunya berdasarkan atas kitab Alkitab, kitabullah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana kita tahu beragama itu harus berdasarkan atas dalil, dan dalil yang utama dalam syariat kita yang pertama tentu Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ya. Nah, ketika tidak ada di Alkitab, Sunnah, ya kita kembali kepada ijma para ulama dan juga kembali kias dan juga pendalilan-pendalilan lainnya. Empat inilah yang utama pendalilan dalam kita beragama. Nah, di sini beliau menyampaikan nasihat untuk suami dan istri. Sebentar. Beliau menyampaikan nasihatnya untuk suami dan istri. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Beliau menyampaikan nasihat para suami dan juga para istri. Yang pertama nasihat dari beliau adalah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan bersama maupun sendiri. Subhanallah. Jadi beliau nasihat untuk bertakwa, ya. Nah, dalam keadaan bersama maupun sendiri. Dalam seluruh keadaan. Karena tentu kita dalam kehidupan ya kita bersama dengan orang lain ataupun tatkala sendiri. Nah, mungkin ada orang yang mudah berbuat kebaikan ketika bersama orang lain, ya, namun tatkala sendiri dia malas mengerjakannya. Tatkala bersama orang lain, dia mungkin malu untuk bermaksiat. Ketika sendiri, dia betapa betapa apa betapa tidak malunya bermaksiat karena sendiri, ya, karena dirasa tidak ada kawannya yang melihat, tidak ada orang lain yang melihat, ya. Nah, dan kita akan bahas itu, ya. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersama dan juga dalam keadaan sendiri. Di sini beliau membawakan dalil sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ittaqillah itu makunt." Ya, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Nah, dan di sini yang menjadi syahidnya ya, haitsu ma kunt. Haitsu ma kunt. Di mana saja kamu berada. Ya, baik di keramaian ataupun kala sendiri. Nah, dan dilanjutkan wat bisayyatal hasanata tamhuha. Nah, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, ya. Nah, karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan atau dosa-dosa. Nah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan juga bergaul bersama manusia dengan akhlak yang baik, ya. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, kemudian beliau menyebutkan ya penjelasan hadis yang beliau bawakan, ya, bahwasanya Allah Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan
untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapan saja, ya, di rumah, di jalan, di pasar atau di kantor, di mana saja, ya. Nah, dan dia harus bertakwa dengan melaksanakan perintah Allah dan juga perintah Rasul, kemudian menjauhi seluruh larangan-larangan Allah dan juga larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana larangan Rasulullah SAW tentu sejalan dengan larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Rasulullah SAW tidak mungkin menyampaikan syariat kecuali itu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebutkan di dalam surah Najm, "Wa yang adalah hawa in huwa illa wahyu yuha." Nah, dia Rasulullah SAW nggak mungkin uh, berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, nah, dan di sini beliau menyampaikan dan seorang hamba harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama orang lain. Subhanallah. Ya. Nah, dan ini yang susah ya, ikhwah wal akhwat, ya. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Nah, muraqabatullah, senantiasa merasa dekat. Nah, dan Allah Ta'ala sebutkan, Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Rabbmu itu maha mengawasi, ya, senantiasa mengawasi kita. Kalau kita malu bermaksiat di hadapan eh, keluarga kita, kawan, bahkan pasangan kita, maka mengapa kita tidak malu bermaksiat ketika kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan adakah waktu dan tempat di mana kita tidak dilihat, tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat kursi, wala sinatu la sinatu wala naum. Nah, dan Allah taala tidak mengantuk, tidak tidur, senantiasa mengawasi kita. Tidak pernah letih dan maha mengawasi. Makanya derajat seorang itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari malaikat Jibril Alaihissalam yang bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, kemudian bertanya tentang al-ihsan. Ya, di mana al-ihsan itu adalah derajat yang tertinggi, derajat keimanan, derajat keislaman seseorang yang tertinggi itu adalah al-ihsan. Yang mana Rasulullah SAW ketika ditanya apa itu ihsan, Rasulullah SAW menyebutkan anta budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, dan ini berat, ini khusyuk. Ya, kita beribadah seakan-akan kita melihat bahwasanya Allah ada di hadapan kita. Ya, Allah. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tentu akan merasa malu, akan merasa tiga rukun ibadah, ya. Yang pertama adalah khauf, merasa takut kita kepada Allah karena menyadari banyaknya kita. Kemudian roja, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita meyakini bahwasanya Allah taala Maha mengabulkan doa dan Allah taala Maha berkehendak, Allah taala Maha mampu, Allah taala Maha memiliki segalanya. Dan Allah taala Maha pengasih lagi Maha. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini apapun kebutuhan kita pasti bisa dikabulkan ketika Allah taala berkehendak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah.
ista'anta fasta'in billah. Bila ingin pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya. Kemudian yang ketiga, yang mahabbah, kecintaan kita. Ya. Cinta kita kepada Allah. Bagaimana kita sedang Dia yang memberikan kepada kita segalanya. Wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita cinta Allah taala yang menghidupkan. Allah taala kemudian akan mematikan kita. Kita meyakini Allah taala kelak akan membangkitkan kita di yaumul mahsyar. Dan kita meyakini Allah taala akan menghisab, menimbang amalan soleh kita semua. Dan Allah taala akan memasukkan kita ke surga ataukah ke neraka. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rizki. Ya Allah, demi Allah bahwasanya tidak ada satupun yang kita miliki di dunia ini melainkan itu berasal dari Allah. Tiada berasal dari manusia, melainkan itu dari Allah seluruhnya. Bagaimana kita tidak cinta? Kalau kita cinta kepada kedua orang tua kita, karena mereka, lewat perantara mereka, kita dilahirkan ke dunia, kemudian mereka membesarkan kita, memberi nafkah kepada kita, sampai kita besar, mampu, sampai kita bisa menghidupi diri kita sendiri, sampai kita menikah, sampai kita punya pekerjaan yang baik, sampai kita jadi orang yang sukses. Nah, kita cinta kepada kedua orang tua kita. Maka bagaimana dengan Allah? Allah. Nah, makanya Allah Ta'ala sebutkan innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, bercampur aduk antara rasa takut, berharap, dan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat orang-orang yang beriman. Allah yang sebutkan wajilat qulubuhum. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia membaca Al-Qur'anul Karim, zadatuhum imanan, bertambah keimanan. Maka mari kita introspeksi diri kita. Ketika disebut nama Allah, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ada getaran di dalam hati kita ini? Rasa takut, harap, dan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah zikir kita hanya sekedar di lisan, selesai, ingin cepat selesai, kemudian kembali beraktivitas, yang bekerja ingin kembali bekerja, yang ingin berolahraga ingin segera berolahraga,